Ini adalah bagian ref yang berulang. Sederhananya, pada ref ini Mas Vader merasa jengkel mendapati dirinya yang terpuruk menyedihkan. Dia terlihat begitu payah dihimpit oleh kabut kesedihan yang menyesakan dada. Juga kondisi dalam batinnya yang serupa pecahan kaca, hancurnya berantakan dan berkeping-keping. Dan perasaan yang sedemikian kacau ini tidak lain disebabkan oleh kisah percintaan yang tadinya bernuansa warna-warni indah, kini telah kesiram tinta hitam. Warna-warni kebahagiaan seketika lenyap ketumpahan gelap kesedihan. Cinta yang berujung nestapa telah melipat kusut harapan dalam diri Eddie Vedder untuk bergairah menjalani hidup. Kemudian, khusus bait ini kayaknya nggak perlu diartikan sih. Bagiku, bait inilah yang paling berdarah-darah. Aku tahu kamu bakal punya kehidupan yang indah di masa depan. Aku tahu juga nantinya kamu bakal jadi bintang di langit seseorang. Tapi kenapa kamu nggak bisa jadi milikku? Kalau meminjam teori State of Grief-nya Kubler Ross, lirik di atas adalah cerminan fase duka cita yang dimulai dari denial atau penyangkalan menuju bargaining atau tawar-menawar. Sederhananya, saat seseorang mengalami kesedihan, hal pertama yang terlintas di benaknya adalah semacam kesadaran bahwa sesuatu atau seseorang kini sudah bukan miliknya lagi. Kesadaran itu ada, namun sebagian kecil dari dirinya berusaha mati-matian untuk menyangkal kenyataan tersebut. Bentuk dari penyangkalan itu mewujud sebagai pertanyaan seperti misal, kenapa perpisahan ini harus terjadi, kenapa kita harus selesai, dan pertanyaan-pertanyaan sejenisnya. Dan sesaat setelah sibuk menyangkal kenyataan, seseorang akan dibawa ke fase duka cita berikutnya, yakni bargaining, di mana di dalam batinnya seseorang mulai meminta permohonan dan tawar-menawar yang tak masuk akal dengan Tuhan melalui doanya. Maksudnya, tak masuk akal karena dia berharap dapat terhindar dari duka cita, sekalipun saat dia berharap, sebetulnya duka cita itu kadung kejadian. Atau setidaknya, harapan yang paling rasional adalah agar bisa lagi menjalani hidupnya seperti sedia kala, seperti saat sebelum peristiwa menyedihkan itu menimpanya. Tapi biasanya, seseorang kemudian akan tersadar bahwa harapan yang seperti itu tidaklah rasional. Kehilangan ini sudah terjadi dan memang beginilah takdir. Bukankah sangat mustahil memohon untuk membatalkan sebuah takdir? Dan munculnya kesadaran yang demikian pada gilirannya akan melahap seseorang ke dalam keterpurukan dan putus asa. Saya pikir 3 kata why yang diteriakkan Eddie Vedder dalam bait lirik yang paling berdarah-darah dari lagu Black ini menunjukkan keputusasaan itu. Kata why di lirik tersebut bukan lagi sekedar mempertanyakan. Lebih tepat jika dibilang, kata why tersebut adalah cerminan dari fase duka cita yang ketiga, yaitu anger atau kemarahan. Karena setiap keputusasaan umumnya selalu disertai dengan kemarahan. Dan sangat normal bagi seseorang untuk merasa marah jika seseorang yang tadinya menjadi sosok penting dalam hidupnya tiba-tiba direnggut oleh sang waktu dan sosok itu pergi jauh meninggalkannya. Hanya saja, kemarahan yang dirasakan Vedder tampaknya sengaja diperhalus dengan kalimat tanya. Dan itu pun juga wajar karena kebanyakan orang memang cenderung akan menyembunyikan kemarahannya saat sedang tertimpa kesedihan. Namun, jika kemarahan di balik lirik berdarah-darah itu harus ditunjukkan, barangkali yang ingin Eddie Vedder ungkapkan adalah sesimpel, seharusnya kamu tetap jadi milikku, bukan yang lain. Setelah seseorang melewati fase marahnya, dengan setumpuk emosi beraneka rupa yang bercampur aduk saat mengalami kedukaan tersebut, perlahan akan memicu munculnya depresi dan kecemasan. Dari awal hingga lirik akhiran lagu Black-nya Pearl Jam, secara garis besar merangkum semua yang dialami saat seseorang memasuki fase depresi kehilangan. Di fase ini, seseorang akan sangat kesulitan karena terus-menerus berputar mengitari lingkaran kesedihan yang dimulai dari frustasi berkepanjangan, lalu menginginkan kembalinya kebahagiaan, tapi kemudian tersadar bahwa semua itu sudah direnggut darinya, dan ujungnya adalah dia mulai mempertanyakan apa makna kehidupan, lalu balik ke titik awal lingkaran dan berputar lagi berkali-kali.
Puncak dari depresi mengantarkan seseorang menuju fase kelima, yakni loss of self. Saat dimana hidup berubah drastis, banyak hal indah yang telah hilang diganti dengan kesedihan yang gak kunjung selesai. Dan pada fase ini seseorang sudah nggak bisa lagi melakukan rutinitas biasa dengan cara dan rasa yang sama persis seperti sebelum mengalami duka cita dan kehilangan itu. Seseorang akan merasa sangat bingung sekaligus asing dengan dirinya sendiri pada saat yang bersamaan. Kelima fase ini memanglah mengerikan untuk dirasakan. Namun jika seseorang mau untuk meyakinkan dirinya bahwa kedepannya hidup akan baik-baik saja, dia bisa segera beralih ke fase ke-6 dari duka cita, yaitu re-evaluation. Pada fase ini sedikit banyak seseorang mulai mendapatkan pencerahan. Perlahan seseorang berupaya lagi untuk membenahi sekaligus mengevaluasi segala yang dialaminya untuk kemudian mendefinisikan ulang kehidupannya. Dan tentu saja terciptanya lagu Black adalah karena Eddie Vedder telah berhasil melewati fase-fase yang menyedihkan dari Stage of Grief. Dalam interviewnya untuk film dokumenter berjudul Pearl Jam 20, Eddie Vedder mengakui bahwa lagu Black ditulis untuk mengenang cinta pertamanya. Lebih lanjut, Vedder menuturkan lagu itu tentang melepaskan. Vedder kemudian mengatakan kalau dia pernah mendengar quotes yang mengatakan, cintamu kepada seseorang tidak benar-benar disebut sebagai cinta sejati, kecuali jika cinta itu cinta yang tak terbalas. Fase pamungkas dari duka cita adalah acceptance atau penerimaan. Saat seseorang mulai menerima atau merelakan, kesadaran baru akan muncul. Kesadaran bahwa memang kenyataan ini sama sekali nggak menggembirakan, tapi biar bagaimanapun mestilah diterima dengan lapang dada. Orang Jawa bilang nerimo ing pandum. Nietzsche bilang amor fati fatum brutum, cintailah takdirmu sekalipun itu kejam. Dan terkait dengan fase duka cita yang terakhir tersebut, ada sedikit fun fact menyangkut lagu Black ini. Pada tahun 1992, Pearl Jam tampil di MTV Unplugged. Ketika lagu Black dibawakan, Eddie Vedder nambahin lirik We Belong Together di akhiran lagu Black. Setelahnya, lirik tersebut selalu disertakan di tiap pementasan Pearl Jam ketika membawakan lagu Black. Tapi kemudian, lirik tersebut pada akhirnya diganti menjadi We Didn't Belong Together. Dan digantinya lirik tersebut menandakan bahwa Eddie Vedder sudah punya istri dan dia sudah beneran merelakan mantan terindahnya. Terima kasih telah meluangkan waktu menonton sampai tuntas video ini. Jika terdapat kekeliruan dari narasi yang saya sampaikan, dengan senang hati menerima koreksimu di kolom komentar. Sekian dan semoga Seninmu selalu menyenangkan.